Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada bro yang punya pertanyaan menarik ya, yaitu adalah oli apa sih yang oli dari pabrikan itu yang bagus. Selama ini ya, dari pengalaman penulis, oli mesin dari pabrikan yang bagus itu adalah yang buatannya Pertamina. Entah mengapa ya, entah mengapa kadang malah yang buatan Pertamina untuk pabrikan otomotif itu lebih baik daripada yang produk Pertaminanya sendiri. Kadang loh ya, nggak selalu. Yang penulis paling kerasa itu adalah ketika coba produk bawaannya mobil Daihatsu Ayla. Setahu penulis, oli resmi Daihatsu Ayla ya DGO ya, Daihatsu Genuine Oil. Saat itu masih diharuskan pakai 10W40. Jadi pabrik 0W20 baru selesai kalau nggak salah bulan Maret 2015. Jadi saat itu rekomendasinya masih DGO 10W40 yang kalau nggak salah buatannya Pertamina. Yang oli 0W20 penulis nggak tahu buatannya siapa, tapi katanya marketingnya Daihatsu itu baru selesai. Selain itu juga olinya ya tentu bakal dipakai Toyota juga. Dan secara unik ya, nggak ada perubahan mesin, nggak ada perubahan apa-apa. Jadi belum ada keluar revisi mesin untuk Daihatsu. Mendadak rekomendasinya jadi 0W20. Tapi ya penulis nggak ngalami itu, karena di buku manualnya penulis isinya 10W40. Kalau yang buku manualnya sesudahnya jadi 0W20 ya itu keajaiban lah. Karena mesin nggak dirubah, nggak ada apa-apa, tiba-tiba oli rekomendasinya 0W20. Kan ajaib ya. Tapi kita nggak bahas itu. Pengalaman penulis saja. Penulis pakai oli bawaan itu lama ya, lama sekali ya. Sudah nggak masuk akal. Karena apa? Penulis ngikutin buku manual. Jadi saat itu penulis lebih percaya buku manual. Di zaman itu padahal ya ada rekomendasi ganti oli 2.500 km. Jadi saat itu ganti oli mobil itu adalah 2.500. Kalau sekarang kan 2.000 ya. Saat itu masih 2.500. Ada juga yang 3.500. Tapi saat yang penulis tahu 2.500 itu. Soalnya ono ongkone dhewe. Dan bukan di mobil yang itu, tapi mobil sebelumnya lagi. Tapi yang jelas penulis pakainya itu sampai 12.000 km. Selama pemakaian saat itu pertama belum pakai minyak goreng ya. Penulis baru ngerti minyak goreng itu di Agustus 2016. Jadi sampai 2016 penulis belum pakai minyak goreng. Dan sampai saat itu juga penulis belum ganti oli. Mungkin di tahun 2016 pertengahan itu umur oli kira-kira 9.000-an lah, 9.000 km, karena mobil jarang dipakai. Tapi kondisi olinya masih bagus ya, bening ya. Walau sekarang penulis bilang bening itu bukan bukan tanda bahwa olinya bagus. Tapi itu kondisi olinya masih bening. Bening dalam artian olinya punya kestabilan oksidasi yang sangat bagus ya. Penulis sendiri ya pakainya seringnya RPM rendah. Kalau
begitu sudah inline dipakai juga RPM tinggi, tapi jarang-jarang banget karena ya paling di jalan itu 100 kecepatannya. Penulis pakai 6000 RPM nya paling saknyuk gitu ya, karena gigi 3 untuk 100 itu nggak perlu sampai top RPM, paling mungkin 4000-an gitu ya, hampir 5000 kalau nggak salah, atau 5000 mungkin ya, belum 6000. Dan tentu kalau jalan sudah 100 nggak akan pakai gigi 3 lagi. Biasanya akselerasi mulai dari lampu merah ya, 1, 2, 3, terus 5 langsung nyantai. Tapi penulis ingat betul bahwa dalam 9000 km itu kondisi oli masih bagus. Penulis saat itu masih belum kenal minyak goreng, tapi penulis kenalnya oli valvoline. Jadi penulis tambahi sedikit oli valvoline ya. Saat itu masih ada valvoline XL di kaleng ya, kalau nggak salah. Penulis kasih sedikit. Tapi selepas dari itu mesin itu bersih terus. Apa maneh? Suara mesin ya masih lumayan halus lah, nggak halus-halus banget, nggak senyap-senyap banget, tapi halus lah. Di saat itu aja suara mesin itu dengan kendaraan tetangga yang 4 silinder, ada Terios, ada Avanza, Xenia, terus macam-macam lah ya. Sing punya 3 silinder jarang. Tapi dibanding 4 silindernya tetangga, suara mesin nggak beda jauh lah kasarnya. Sampai tentu penulis kenal minyak goreng, langsung tak tambah minyak goreng. Dan hasilnya suara mesin betul-betul senyap. Sampai saking senyapnya suara Sakasaki kono maneh sing muncul suara tik-tik-tiknya ya. Dan itu pun makin sekarang makin halus, apalagi setelah penulis kasih oli bekasnya itu ya, oli bekasnya Sado revitalizannya, ada sisa oli penulis pakai di motor, tak masukkan situ sebagian ya, karena sebagian lagi penulis pakai untuk oli transmisi. Pakai Sado juga saya yang baru, waktu habis ganti oli kemarin itu makin halus lagi ya. Tapi itu olinya baru sampai 12.000 km penulis ganti. 12.000 km itu kondisi olinya udah coklat ya, sudah nggak bening lagi. Jadi 7.000 itu masih bening banget, 9.000 masih cukup bening. Begitu dicampuri minyak goreng jadi lebih keruh ya, lebih coklat. Umur 12.000 km sudah coklat banget, tapi suara mesin masih halus. Tapi penulis tetap khawatir, karena apa? Karena nyoba nuruti buku manual. Katanya 10.000 km, ini wes 12.000. Saat itu penulis masih termasuk yang kalau ganti oli pakai referensi ya. Jadi pakai referensi nih bengkel, pakai referensi di buku manual gitu ya. Saya belum double kayak sekarang yang kalau ganti oli nggak pakai acuan kilometer atau tahun atau bulan ya. Wes khawatir. Habis itu penulis ganti oli Fastron. Oli Fastron 15W50. Penulis nggak ngereken omongannya orang-orang ya. Hasilnya apa? Halus gitu ya. Saat itu juga nambahin minyak goreng, tapi nggak bisa banyak-banyak ya. Karena yang isi oli ini kelebihan ya. Seake-ake ngai oli ini lebih sampai 10% ya. Jadi kalau tambah minyak goreng jadi 120%. Tapi ternyata kalau mobil oli kelebihan itu nggak terlalu masalah ya. Nah uniknya oli Fastronnya ini malah lebih cepat rusak ya. Padahal kalau penulis pakai di motor penulis oli Fastron 15W50 itu
anu ya, awet juga ya, awet lah, lebih awet daripada oli Fastron 10W40, lebih awet daripada Prima XP ya, yang 20W50. Unik ya, unik karena yang bawaan pabrikan itu betul-betul awet ya. Tapi ini juga masih belum memperhitungkan kemungkinan bahwa olinya bening karena tidak bisa melarutkan kerak ya. Karena ya oli-oli selanjutnya jadi berkerak tuh ya, jadi cepet ireng. Kalau bagian atasnya sih bening. Tapi itulah salah satu contoh bahwa oli bawaan, oli resmi itu bagus. Kalau sekarang kan mana ada ya orang berani pakai oli sampai 10.000 km untuk mobil. Apalagi mobil yang jarang dipakai ya, wajib ganti setiap tahun. Wajib ganti tiap berapa kilometer gitu, 2000 km. Mobil baru kepake 150 atau 500 km lah. Kalau sudah ganti tahun pasti diganti oli. Karena olinya sudah hitam sekali itu dari Fastron 15W50, ya wes penulis ganti oli. Penulis lalu berikutnya pakai mesran ya, mesran SI40. Agak kasar sih suaranya, karena ya ADTV mesran SI40 kan termasuk minim, agak kasar suaranya. Jadi kalau pertama nyalakan mesin kasar. Terus ya udah tahu gitu, tambahi minyak goreng. Setelah tahu oli samping itu bagus, tambahi juga oli samping. Jadi sekarang nggak begitu kasar lagi kalau start. Kalau sudah di dling agak lama, wah senyap banget. Tik-tik-tiknya pun senyap ya. Senyap. Begitu kipas nyala beruang keras banget. Kalau kipas radiatornya masih mati, sama sekali halus ya. Jadi kalau di pinggir jalan nggak akan kedengaran itu suara mesinnya, sama sekali. Jadi sekarang mesrannya sudah 9.000 kayaknya, 9.000 km. Mungkin sebentar lagi penulis drain ganti oli. Untuk oli mobil nanti kayaknya kalau misalnya bisa mungkin mesran SI40 campur mesran B40. Kalau nggak bisa mungkin ya mesran SI40 campur oli samping gasoli G1000. Tentu dengan campuran minyak goreng juga, Vilma mungkin ya cukup banyak lah, 10% atau 20% gitu. Tentu pakai minyak silikon juga. Nanti lihatlah gimana hasilnya. Tapi sekarang 9.000 kilometeran. Oli rekomendasi oli bawaan bagus yang lain adalah oli-oli yang rekomendasinya masih kental ya. Kalau oli bawaan Yamaha ini oli yang sangat tidak layak pakai, sangat tidak direkomendasikan dipakai mulai dari awal. Mau dipakai 200 km pun jangan ya, jangan sampai jadi kayak penulis ya. Yang iya motornya jadi fuel dilution gini ya. Yang untuk restorasi agak susah. Memang sih kalau pelan-pelan gini oli bisa lebih awet, apalagi ini ya olinya oli yang shear stability-nya jelek. Kalau dipakai ngebut suara mesin jadi kasar. Oli bawaan Yamaha Loop jelek. Yamaha yang sekarang ya 10W40. Dulu penulis kalau nggak salah pernah coba oli AHM yang buatan Repsol. Saat itu Repsol masih bagus ya. Pakai AHM SPX ya kalau nggak salah yang buatan Repsol itu bagus ya. Bagus dalam artian dipakai kencang masih halus, tapi penulis lupa detailnya. Lagi pula waktu saat itu
review oli nggak kayak sekarang, nggak memperhatikan ya halus atau kasarnya di RPM rendah, halus kasarnya RPM tinggi dan macam-macam ya. Terus pokoknya dipakai enak atau enggak. Saat itu nulis juga pernah merasakan Repsol semi sintetik. Bener-bener ya, oli Repsol semi sintetik itu halus banget. Apalagi dipakai motor yang mesinnya betul-betul top ya. Honda Astrea apa ya? Astrea Star kalau nggak salah. Wih, betul-betul ya. RPM tingginya bisa wing gitu ya. Halus lagi. Irit lagi. Bu Astrea apa? Star Prima ya, lupa. Tapi saat itu penulis coba oli Repsol mantap banget. Cuma sayangnya saudara itu saat itu masih kepercayaan ya. Oli kalau habis dipakai keluar kota harus ganti oli. Jadi langsung diganti oli. Aduh, eman-eman. Saat itu harganya termasuk harga premium ya. Oli biasa harganya 20 ribuan. Kurang dari 20 ribu itu harganya 50 ribu. Kalau sekarang kan harga oli kira-kira 60 ribu. Berarti ya itu sekitar 140-an gitu ya. Termasuk oli top lah. Penulis cari-cari nggak ada ya. Barangkali ada yang tahu oli Repsol semi sintetik, silahkan kasih linknya. Oli lama loh ya, oli lama, bukan oli masa kini. Kalau oli masa kini semi sintetik itu yang full sintetik saja meragukan. Tapi ya bentar lagi mau beli Repsol Smarter ya, yang full sintetik. Entah, lihat nanti lah. Oh iya, oli Axon itu full sintetik juga ya, buatannya Pacific Lubritama juga, sama kayak oli Repsol. Jadi entah apakah full sintetiknya dari Axon itu sama dengan full sintetiknya Repsol atau enggak. Tapi itu ya, dulu awal-awal oli SPX Repsol itu sip. Terus kemudian ada pergantian vendor, sudah bukan Repsol lagi, tapi Federal. Saat itu Federal masih bagus, tapi Federal Ultratech penulis coba oke lah, kualitas hampir sama kayak Mestran Super. Mungkin bisa jadi itu di rebranding atau apalah, atau bahan olinya dari Federal itu ambil dari Pertamina, mungkin seperti itu. Tapi saat itu masih bagus. Terus apa maneh? Oli Suzuki ya. Oli Suzuki yang pernah penulis coba ya SGO itu. SGO saat itu kesannya biasa-biasa saja ya. Kayaknya ya memang nggak beda dari Mestran Super. Tapi penulis saat itu sempat punya pendapat bahwa Mestran Super itu jelek karena dipakai 100 km kok rusak. Tapi setelah itu baru sadar bahwa oh bisa jadi bengkelnya jualan oli palsu. Karena ya setelah itu pakai Mestran Super lagi nggak gitu ya. Jadi saat masih pakai Honda Supra, beli Mestran Super umurnya cuma sehari ya, sehari suara mesin koasar. Jadi saat itu penulis juga mempertimbangkan suara kasar. Nyoba oli Eni juga kasar, tapi entah kayaknya bisa aja palsu, tapi nggak tahu. Terus kemudian nyoba Mestran Super lagi ternyata cukup awet, lebih awet dari misalnya oli Kicks, dari oli apa ya, nyoba oli apa sih itu, dari Fastron 10W40 saat itu. SGO ya agak di bawahnya Mestran Super. SGO saat itu masih 20W50 ya, masih belum musim 10W40, apalagi yang sekarang 10W30 belum musim. Apa mana ya,
Kalau Yamaha Loop sayangnya penulis belum pernah merasakan ya, tapi sempat bawa Krypton yang di servis di Yamaha, mesinnya pakai Yamaha juga. Kryptonnya buanter, asli buanter, jalan 130 di sepedo, mbuh asli nih biro. Tapi setelah ganti oli makin pelan. Dulu nggak paham ya, kenapa kok motor bisa makin pelan ya. Kalau sekarang sudah paham. Ternyata karena oli itu bisa sangat mempengaruhi ya. Pengalaman menulis nggak banyak, tapi ya itu ya, oli orisinil ya sebenarnya ada yang bagus juga. Kalau untuk mobil kebanyakan oli orisinil itu masih levelnya lebih tinggi lah daripada orisinilnya oli motor. Jadi oli orisinil itu ya, walau encer, itu didesain biar kemampuan perlindungannya itu tidak kalah dari oli yang lebih kental. Terutama untuk oli-oli yang resource conserving. Olinya walau encer itu kemampuannya tinggi. Iya, penulis habis ini akan merasakan juga oli resource conserving ya, yang harganya termasuk, iya, bisa beli oli PAO 100%. Tapi ya oli 0W20 yang merek baik itu ya pasti lebih bagus lah daripada yang 10W40. Kalau yang lain-lain suara gelidikan, rasanya kalau mobil itu sudah didesain untuk itu. Jadi mobil sekarang sudah didesain untuk bisa tahan terhadap oli encer. Ya artinya kendaraan lama mungkin ada yang belum dirancang untuk itu. Karena ya kalau misalnya mendadak tanpa ada perubahan spesifikasi mesin, tanpa ada mesin baru tiba-tiba bisa 0W20, nah itu beda lagi. Ya berarti nggak bisa dipukul rata juga ya. Yang oli resmi 0W20 juga ada yang jelek ya. Terutama kalau misalnya mereknya merek yang terpercaya. Terutama kalau olinya oli buatan luar negeri ya, masih impor. Atau kalau lokal yang buatan Pertamina, karena penulis pernah dengar oli yang buatan Pertamina untuk merek tertentu ya, itu malah lebih bagus daripada 0W20 Fastron. Siapa ya sih ngomong? Ada yang ngomong oli TMO 0W20 lebih bagus daripada Fastronnya. Ya entahlah, penulis nggak tahu jelas soal itu. Penulis nggak ngerasakan sendiri dan ya mungkin nggak coba. Karena kalau mobil emang susah ya untuk tahu suara halus kasar itu. Nggak bisa ngetek gitu ya, karena mobil itu suaranya halus seringnya. Kalau penulisnya karena sering menyalakan mesin pagi-pagi, jadi bisa tahu suara mesin halus kasarnya. Ya silahkanlah dari pemirsa barangkali tahu oli resmi yang buatan pabrikan tertentu yang lebih baik dari produk pabrikan tertentu itu ya. Misal kalau buatan Idemitsu ternyata lebih bagus daripada Idemitsu ini gitu ya. Misal buatannya sopo Nusaraya Putra Mandiri lebih bagus ya. Tapi kalau Nusaraya Putra Mandiri penulis betul-betul skeptis ya. Kalau Pacific Lubritama sih ono produk bagusnya, walau produk dia sendiri merek Velo US Lubricant Velo kalau nggak salah, itu kualitasnya amit-amit ya. Tapi oli lokal itu sebenarnya nggak begitu banyak ya variasinya ya. Kalau yang masuk ke OEM ya Pacific Lubritama, Nusaraya Putra Mandiri,
Idemitsu, BP, Federal, Varia Tradingco, apa mana? ALP Petro, entah ya, kayaknya nggak ada. Evalup kayaknya nggak ada. Apa mana ya? Pertamina jelas. Wes kayaknya cuma itu ya. Ya wes lah. Kalau misalnya tahu ada yang lebih baik buatan pabrikan ya penulis, kalau merasa olinya layak dicoba ya penulis coba. Contoh KGO penulis coba yang 10W40 botol hijau, mengecewakan ya. Belum pernah coba yang botol hitam. Tapi rencana mau coba yang untuk olinya Ninja ya. Oli Ninja itu yang 150 ribuan. Ya wes itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.